Al-Imam Ibrahim bin Adham, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, pada suatu hari datang anak muda kepada beliau menyampaikan keluh kesahnya. Anak muda ini mengatakan, "Ya Imam, jarrabtul ma'asi wad dzunub." Wahai Imam, aku telah mengerjakan berbagai macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, semuanya telah ku coba, semuanya telah aku kerjakan. Wa uridu an atuba fama astati'. Dan sekarang aku, wahai Imam, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama astati', akan tetapi aku tidak bisa bertaubat karena dosa-dosaku telah membelenggu hidupku. Fa'udni ya Imam, berikan aku sebuah nasihat, atruku bihad dzunub, agar aku bisa meninggalkan dosa-dosaku ini, perbuatan-perbuatan maksiatku ini. Maka Imam Ibrahim bin Adham menjawab keluh kesah anak muda ini. Beliau mengatakan, "Wahai anak muda, wahai anakku, jika seandainya engkau ingin tetap melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan lakukan. Walakin idza fa'alta khamsata umurin, akan tetapi dengan 5 syarat. Khamsatu umurin idza fa'altaha fa'sillaha kaifa syi'ta." 5 perkara ini, 5 syarat ini kalau engkau bisa penuhi, silahkan engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun maksiatnya. Silahkan. Maka mendengar perkataan Imam Ibrahim bin Adham ini, pemuda ini sangat senang. Imam Ibrahim bin Adham adalah salah seorang ulama, imam, memperbolehkan dia melakukan perbuatan dosa apapun dengan 5 syarat. Senang sekali pemuda ini diberikan 5 syarat. Apabila engkau bisa penuhi, silakan engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kaifa syi'ta, bagaimanapun. Maka pemuda ini mengatakan, "Hatiha ya Imam, kabarkan kepadaku 5 syarat ini. Wallahi sa'af'aluha, demi Allah semuanya aku akan kerjakan. Aku akan penuhi 5 syarat ini. Hatiha ya Imam, segera kasihkan wahai Imam." Maka Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, "Ya bunai, hadhil ula." Wahai anakku, ini yang pertama. Idza aradta an ta'siyallaha fa'si, apabila engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'si, silahkan engkau bermaksiat. Walakin la taskun fawqa ardih, akan tetapi jangan engkau tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, jangan tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka anak muda ini mengatakan, "Rahimakallahu ya Imam, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu wahai Imam. Wa aina a'si, terus di mana aku bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa halil ardu kulluha illa arduh, bukankah seluruh bumi, seluruh alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa taala?" Maka Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, "Amma tastahi fawqa ardihi summa ta'si." Kalau engkau tidak malu, engkau tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala dan engkau memaksiatinya di buminya Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau tidak malu silahkan. Ketika seseorang diberikan tumpangan rumah, kemudian dia berlaku tidak baik kepada pemilik rumah tersebut, apakah tidak malu yang seperti itu? Kemudian anak muda ini mengatakan, "Berikanlah aku syarat yang kedua wahai Imam." Maka Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, "Idza aradta an ta'siyallaha fa'si." Kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan maksiati Allah. Walakin la ta'kul mir rizqi, akan tetapi engkau jangan memakan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda ini mengatakan, "Rahimakallahu ya Imam, wa kaifa a'si?" Bagaimana aku bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa halil arzaqu kulluha illa rizquh, bukankah seluruh rezeki, seluruh makanan, seluruh apa yang ada di alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita semua. Bagaimana kita bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Amma tastahi ta'kul min rizqihi summa ta'sih. Kalau engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau makan rezeki yang Allah berikan kepadamu dan engkau juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda ini mengatakan, "Kalau begitu, sampaikan kepadaku syarat yang ketiga wahai Imam." Maka Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, "Ya bunai, wahai anakku, idza aradta an ta'siyallaha fa'si." Kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Walakin la ta'sihi fi makanin yaraka fi, akan tetapi jangan engkau bermaksiat di tempat yang Allah Subhanahu wa taala dapat melihatmu. Maka pemuda ini mengatakan, "Rahimakallahu ya Imam, di mana ada tempat yang kita melakukan sesuatu Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita?
Tidak ada sejatinya seperti itu. Wa huwa ya'lamu dabiba namlatis sauda fil lailati zulmah. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat bahkan satu ekor semut yang kecil yang berwarna hitam di malam hari. Allah lihat semuanya. Qala amatastahi ta'sihi wa huwa yanzur ilaik. Kalau engkau tidak malu, kata Imam Ibrahim bin Adham, engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah melihatmu. Kemudian pemuda ini mengatakan, kalau begitu berikan syarat yang keempat wahai Imam. Qala ya bunai idza aradta an ta'sillaha fa'sih. Kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah silahkan. Walakin idza ja'akal maut, akan tetapi apabila datang kepadamu kematian, liyaqbida ruhaka, kematian ini akan mencabut nyawamu. Maka katakanlah kepada kematian ini, yuakhiruka litatuba min hadhil ma'asi. Wahai kematian, nanti dulu, aku ingin bertaubat dulu dari maksiat-maksiatku ini, baru engkau cabut ruhku. Kalau engkau bisa seperti itu, silahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Ibrahim bin Adham kepada anak muda tersebut. Maka anak muda ini mengatakan, rahimakallahu ya Imam, semoga Allah merahmatimu wahai Imam. Siapa yang bisa seperti itu? فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Sebutkan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan apabila datang kepada mereka waktunya, kematian kepada mereka, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً, mereka tidak bisa menunda kematian tersebut walaupun 1 jam, 1 menit, 1 detik, tidak bisa menundanya. Kalau engkau ingin bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala silahkan, tapi bisakah engkau mengatakan kepada kematian, tunggu dulu saya mau taubat? Kemudian pemuda ini mengatakan, apa syarat kelima wahai Imam? Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, ya bunai, wahai anakku, kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala silahkan. Akan tetapi idza ja'at kazzabaniyatun nar, apabila datang kepadamu malaikat zabaniyah, malaikat menyiksa, yajurruka ilan nar, malaikat ini menyeretmu, masukkanmu ke dalam api neraka. Fanfalit min baini yadihi wadhhab ilal jannah. Kalau engkau bisa lepaskan, kemudian kaburlah pergi ke surga. Kalau bisa, kata Imam Ibrahim bin Adham. Wa kasyab, kemudian pemuda ini menangis dan mengatakan kepada Imam Ibrahim, kafa ya Imam, cukup wahai Imam, laqad tubtu taubatan nasuha, aku telah bertaubat taubat yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Maryam bahwasanya kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita sendiri-sendiri. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada seseorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda. Dan Allah benar-benar menentukan jumlah mereka. Allah telah hitung jumlah hambanya berapa. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap hamba akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri-sendiri, tidak berkelompok, tidak ada lagi keluarga, semuanya dikerjakan sendiri dan dipertanggungjawabkan sendirian. Barakallahu fikum.